bumi itu ditulis dengan tulisan Arab Melayu seperti ini: ba, wawu, mim, ya, bumi. Nah, ada yang menulis seperti ini: bumi, ba, wawu, mim, bumi. Nah, ini nanti ketika ditulisnya seperti ini, itu akan menyebabkan keserupaan penulisan bumi dengan bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kalam, ya, berkaitan dengan kitab Al-Ujurumiyah, ya, kalam yaitu al-lafdhu, al-murakkab, al-mufid, bil wad'i, ya. Nah teman-teman sekalian, perlu kiranya saya sampaikan bahwa dalam belajar ilmu nahwu kita menekankan untuk tetap menampilkan semua harokat, ya. Jadi kenapa kita membacanya adalah al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi semua harokat di belakangnya itu tetap dibaca. Jadi bukan dibaca al-kalam huwa al-lafdh al-murakkab al-mufid bil wad', bukan seperti itu. Tujuannya adalah supaya kita terlatih untuk menampilkan harokat i'rabnya. Nah nanti kalau sudah teman-teman sudah menguasai benar-benar, baru silahkan untuk tidak ditampilkan, tidak menjadi masalah, ya. Nah kita sudah sampai di bab kalam. Pembahasan selanjutnya adalah sebenarnya i'rab, ya. I'rab itu apa? Yaitu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat tersebut. Namun sebelum masuk ke bab i'rab, perlu kiranya saya sampaikan tentang metode belajar kita, yakni sebelum menjelaskan, sebelum dengan menyampaikan murad bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita akan menulis terlebih dahulu, ya. Menulis, nanti teman-teman ikuti menulis. Setelah ditulis baru dimaknai dengan tulisan Arab Melayu atau yang sering disebut dengan pegon, ya. Banyak juga yang menyebutnya dengan makna gandul karena maknanya berada di bawah dan menggantung sehingga disebut dengan makna gandul. Nah, sebagian besar dari santri pelajar itu, setahu saya, banyak yang pandai membaca tapi masih kesulitan dalam hal menulis. Nah, apakah sampean salah satunya? Nah, jangan berkecil hati karena teman sampean itu masih banyak. Sampean yang penting tetap semangat untuk terus belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, ya. Nah, kaidah dalam menulis yang ingin saya sampaikan adalah dua hal, yakni kisi-kisi utama dalam menulis Arab Melayu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penulisan marka atau rumus-rumus yang biasa digunakan untuk memaknai kitab gundul atau makna pegon, ya. Makna pegon, makna gandul itu. Oke, yang pertama teman-teman adalah
kaidah umum penulisan Arab Melayu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal beberapa huruf vokal. Ya. Huruf vokal ada, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada A, ada juga I, ada juga U, E, O. Nah, ini huruf vokal atau dibilang huruf hidup gitu ya. Kenapa? Karena huruf-huruf ketika bertemu dengan huruf 5 ini dia akan menjadi hidup. Contohnya apa? Huruf B misalkan. B ketemu A, sehingga dia bisa dibaca ba. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisan Arab Melayu atau Arab Indonesia pun seperti itu. Ada 3 huruf yang bisa dianggap sebagai huruf vokal ya. Yang pertama ini alif, kemudian wawu, dan yang ketiga adalah ya. Ya. Jadi ketika kita menulis misalkan buku, nah, ba ditambah dengan wawu, nah, tidak usah diberi harokat, kita tahu bahwa bacaannya di situ adalah bu. Ya. Kaf ditambah wawu, ku. Nah, seperti itu. Buku. Ba ditambah alif, ba. Ta ditambah alif menjadi ta. Nah, seperti ini bacanya bata. Ya. Ba ketemu ya. Ya. Nah, seperti ini bi. Ya. Nah, ini yang kaidah dasarnya ya. Saya anggap teman-teman sudah bisa untuk menulis alif sampai dengan ya, sehingga tinggal merangkai-rangkainya saja. Cuma yang perlu dipahami adalah seperti ini. Kenapa? Karena ini nanti tujuannya adalah untuk membedakan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Contohnya adalah penulisan misalkan bumi. Bumi itu ditulis dengan tulisan Arab Melayu seperti ini: ba, wawu, mim, ya. Bumi. Nah, ada yang menulis seperti ini: bumi, ba, wawu, mim, bumi. Nah, ini nanti ketika ditulisnya seperti ini, itu akan menyebabkan keserupaan penulisan bumi dengan bom. Nah, saya lebih cocok atau lebih menyarankan kepada teman-teman sekalian yang terutama sesama pemula kita ya, itu andalkanlah 3 huruf ini, huruf vokal ini, untuk memperjelas tulisan Arab Indonesianya atau tulisan pegonnya. Jadi kalau bumi, tulislah seperti ini: ba, wawu, mim, ya. Bumi, jangan ba, wawu, mim. Karena ini nanti kalau teman-teman sudah berapa tahun mungkin tulisan di bukunya seperti ini, kalau besok ya mungkin masih dibaca bumi. Tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan, begitu mutolaah dibaca lagi kitabnya, maknanya ini apa ya ini? Dibacanya bom. Nah, seperti itu. Untuk menjaga hal-hal yang seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan adalah tanda-tanda atau rumus-rumus dalam kita memaknai kitab kita ya. Kitab kita atau tulisan gundul yang kita tulis di buku kita tanpa harokat ya. Nah, itu sebelum kita jelaskan maknanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita maknai
dengan bahasa Jawa, dan itu kita tulis dengan rumus-rumus ya. Untuk lebih gamblangnya, teman-teman bisa lihat rumusnya di kolom yang akan saya tampilkan berikut ini ya. Ya, teman-teman perhatikan pojok kanan atas. Di situ ada nomor, ada rumus, makan atau tempat, yaitu musyar ilaih, ma'ani, dan amthilah. Nah, untuk yang nomor 1 itu rumusnya dengan mim. Peletakannya adalah fauqoha atau di atas. Itu adalah musyar ilaihnya mubtada. Jadi kalau mubtada itu dirumuskan dengan huruf mim. Nah, untuk makna gandulnya itu biasanya dimaknai dengan kata-kata utawi, atau bahasa Indonesia adanya adalah adapun. Contohnya ya, Zaidun qaimun. Nah, sebelum lafadz Zaidun itu di atas dikasih mim. Nah, itu menandakan bahwa lafadz Zaidun itu tarkibnya adalah sebagai mubtada. Nah, kemudian yang nomor 2, untuk rumus kho, penempatannya juga di atas, itu adalah rumus dari khobar ya. Dan maknanya adalah iku kalau dalam bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia adalah. Contohnya seperti Bakrun mudarrisun. Bakrun utawi Bakar, nama orang ini ya. Iku mudarrisun, pelajar atau siswa atau santri. Ya. Kemudian nomor 3, perhatikan di situ ada rumus fa dan alif. Ya. Itu adalah untuk musyar ilaih fa'il akil, atau fa'il itu artinya orang yang melakukan pekerjaan, akil maksudnya adalah yang memiliki akal. Jadi yang untuk fa'il yang memiliki akal, dia dirumuskan dengan fa dan alif. Dan dalam pemaknaannya itu dibaca dengan sopo. Kalau bahasa Indonesianya ya siapa gitulah. Contohnya seperti lafadz qala Ahmadu. Qala wus dawuh atau wis ngendika sopo Ahmadu Ahmad. Jadi sebelum lafadz Ahmad itu diberi huruf fa alif yang menunjukkan bahwa Ahmad itu posisinya adalah sebagai fa'il akil dari fi'il madi qala. Kemudian nomor 4 itu adalah huruf fa sebagai rumusnya untuk menunjukkan fa'il ghairihi. Maksudnya fa'il ghairi akil ya. Fa'il orang yang melakukan pekerjaan, ghairi akil yang tidak memiliki akal. Nah, itu biasanya dimaknai dengan kata-kata opo. Jadi kalau yang memiliki akal sopo, kalau yang tidak memiliki akal opo, karena biasanya dia adalah nama-nama benda atau hewan seperti itu ya. Contohnya seperti lafadz toro at-toiru. Toro wus mabur opo at-toiru manuk. Nah, jadi sebelum lafadz at-toiru di atasnya itu dikasih rumus fa yang menunjukkan bahwa lafadz at-toiru itu adalah sebagai fa'il ghairu akil dari fi'il madi toro. Burung telah terbang, begitu maknanya. Nah, dan untuk selanjutnya bisa teman-teman baca di dalam kolom ini ya. Teman-teman perhatikan sendiri, kemudian dibaca dan dipahami. Kenapa penting? Karena kalau semuanya itu dalam pemaknaan kita tulis, bayangkan saja contohnya mubtada. Nah, kita tulis dengan utawi. Nah, itu terlalu panjang. Jadi alangkah lebih meringkas kita menggunakan rumus-rumus seperti yang sudah dicontohkan oleh ulama-ulama Jawa terdahulu ya. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Teman-teman, untuk implementasinya
kita ambil beberapa contoh saja. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagan yang tadi sudah sama-sama kita lihat ya. Yang pertama adalah, nah di sini kita buat tabel dulu ya. Yang pertama ini nomor 1, 2, 3, 4 rumus mim. Mim ini biasanya untuk musyar ilaih mubtada. Artinya apa? Artinya mubtada itu biasanya kita tulis dengan huruf mim di atas tulisan kita. Maksudnya bagaimana? Nah, ini nanti ada contohnya. Dan maknanya untuk mubtada itu biasanya kalau memaknai dengan Jawa itu disebutkan dengan utawi ya. Nah, kita contohkan pada kalimat ini ya. Zaidun qaimun. Jadi Zaidun utawi Zaid. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mubtada. Kita tulis mim di sini. Ya. Zaidun utawi Zaid iku qaimun. Nah, ini khobar. Nanti yang nomor 2 itu khobar. Contohnya seperti ini juga bisa. Iku qaimun wong kang ngadeg. Nah, seperti itu. Jadi, ketika teman-teman memaknai kita, kalau di sini kita tulis utawi di bawah sini itu kepanjangan. Makanya diringkas dengan menggunakan rumus-rumus seperti ini. Mim artinya mubtada. Nah, yang kedua kho ya. Kho artinya adalah sebagai khobar. Ya, musyar ilaihnya adalah khobar. Ya. Jadi yang diisyarahkan dengan huruf kho itu adalah khobar. Maknanya iku biasanya. Ya, seperti tadi. Zaidun utawi Zaid iku qaimun. Nah, wong kang ngadeg. Nah, ini juga contohnya bakrun utawi bakar iku mudarrisun santri atau siswa. Nah, oke, teman-teman paham ya? Kalau ada yang ingin disampaikan bisa sambil komen, nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah untuk musyar ilaih fa'il akil ini dirumuskan dengan fa plus alif. Fa gitu ya. Ini untuk akil. Fa'il akil. Maksudnya fa'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau fa alif ini berarti yang memiliki akal. Dalam artian adalah manusia ya, yang memiliki akal lah. Manusia, malaikat ya. Dan sang kholik lah, tapi bukan kita menyamakan ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Kola musdawu sopo Ahmadu Ahmad. Nah, ini isyarahnya atau rumusnya ini dengan fa alif seperti ini. Kola ngendika sopo Ahmadu Ahmad. Nah, ini nomor 4 adalah fa saja tanpa alif. Nah, ini untuk fa'il yang ghairu akil. Ghairu ini maksudnya ghairu akil. Nah, itu biasa dimaknai opo. Nah, kalau tadi untuk yang akil ini kola wis ngendika sapa Ahmadu Ahmad. Nah, kalau ini ghairu akil untuk perkara yang tidak berakal. Contohnya seperti binatang ya, hewan. Dalam artian contohnya ini burung. Toro wis mabur opo. Nah, ini kita tulis fa di atasnya sini sebelum atoira. Toro wis mabur opo atoiru, manuk burung terbang gitu ya. Nah, ini teman-teman pasti untuk yang pemula pasti akan bertanya, ini mubtada ini apa sih, khobar ini apa, kemudian fa'il ini apa, dan seterusnya ya. Di dalam bagian tadi ada maf'ul bih, ada maf'ul ma', maf'ul mutlaq, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri ya, mubtada di dalam pembahasan kitab Jurumiyah insyaallah nanti ya. Ya, mubtada itu adalah al-ismu al-marfu' al-ari al-awamil lafziyah. Itulah mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafziyah. Seperti itu ya.
Nah, untuk seterusnya teman-teman bisa lihat di bagian tadi, nanti dicerna ya, seperti itu dipahami bisa. Jadi untuk ini saja. Nah, kemudian dalam memaknai kitab dengan makna gandul ini, kita seringkali juga menulis rujuk dan marji ya. Contohnya seperti ini misalkan. Wa min syurutis sholati at-thaharatu anil hadatsil akbari wahia al ghuslu. Nah, contohnya seperti ini ya. Wa min syurutis sholati lan iku setengah saking piro-piro syarat sholat. Nah, ini kalau jamak dikasih jim di bawahnya, piro-piro. Wa min syurutis sholati lan iku setengah saking piro-piro syarat sholat. At-thaharatu utawi sesuci anil hadasi saking hadas al-akbari kang gede. Wahia utawi toharoh. Nah, ini biasanya dikasih seperti ini. Ini namanya rujuk, ini namanya marji. Artinya apa? Ini adalah domir, dan domir itu mengandung ada yang dikandung, namanya domir itu. Artinya adalah wahia ini mewakili lafaz toharoh ini tadi. Wahia utawi toharoh iku al-ghuslu. Iku al-ghuslu adus. Nah, seperti itu. Nah, ini rujuknya contohnya seperti ini. Nah, nanti contoh-contoh rujuk dan marji itu ada di kolom berikut ini. Untuk marjinya itu dikasih setengah lingkaran gitu untuk memudahkan kita untuk melihat. Nah, jadi begitu melihat rujuk, nanti ketika mutalaah, oh bentuknya seperti ini. Nah, kembali kita, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk sekilas membahas tentang kaidah dasar penulisan Arab Melayu ini dan makna gandul, mungkin cukup sekian. Kita bertemu kita akan melanjutkan pada video berikutnya tentang i'rab, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.